Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhihi al-laylah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. طيب أيها الإخوان والأخوات، نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة لاستمرار دروسنا في البحث اللغوي عن الأحاديث النبوية أو الأدعية المأثورة أو الأدعية المشهورة. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran dalam kajian linguistik tentang hadis-hadis nabawi atau doa-doa maksur atau yang masyhur. Bapak Ibu semuanya, silakan Bapak Ibu semua, barangkali ada yang akan disampaikan. Malam ini kalau kita memungkinkan bersama-sama sepakati, malam ini kita membahas kajian linguistik tentang doa ya. Sebab bulan lalu kita membahas hadis Nabi. Nah, bulan ini kita membahas tentang doa-doa. Nah, kalau tadi pun Pak Haji Parman sudah menyampaikan di grup ya bahwa hari ini kita akan membahas kajian linguistik hadis atau doa. Tetapi karena pada bulan lalu, kalau tak silap, kita sudah bahas tentang hadis Nabawi, maka sekarang kita coba membahas doa-doa yang masyhur atau yang maksur atau yang biasa kita dawamkan atau yang sudah kita hafal ya. Baik, sebelum saya memberikan doa yang akan kita bahas, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang hendak menyampaikan doa untuk kita kaji secara linguistik ya. Tidak ada. Nah, baik, kalau tidak ada, saya akan mulai dari saya dulu ya. Saya akan buka sebuah doa. Doa ini sudah sering kita baca. Nah, kita akan coba bahas bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasatun lugawiyatun anil ad'iyah
Al-masyhurah awil ma'thurah. Kajian linguistik dirasatun lugawiyatun anil ad'iyati. Ad'iyah jamak dari doa ya, dari doaun. Kajian linguistik tentang doa-doa masyhurah yang populer, awil ma'thurah atau yang ma'thur. Gitu ya. Ya, ini judul kita pada malam hari ini. Nah, adapun doa yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya akan beri apa awalan ataupun pengantar ya sebagai pengantar bahasan malam hari ini. Saya akan mulai dari doa yang sangat populer di antara kita. Ya, ini doa begini. Robbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala wa an a'mala. Ayat apa lanjutannya saya buka halaman berikutnya ya. Wa an a'mala amalan salihan tardahu tardahu wa adkhilni salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin as-salihina. Nah, sudah. Ini ayat, ini doa ini sudah populer di antara kita ya, dan kita juga sering dawamkan ini ya. Baik, kita kaji bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzi'ni, Robbi sudah kita sering bahas. Semula adalah Robbi, ada ya mutakalim. Yang mutakalim wahdah ya yang bermakna aku. Tetapi hanya dibuang. Dan sebelum Robbi sesungguhnya ini ada harfun nida ya. Semula adalah ya Robbi, lalu huruf ya dibuang. Ya, huruf nida dibuang. Nah, tetapi Robbi meskipun huruf nidanya dibuang, Robbi tetap sebagai munada. Dan dia ada munada mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya adalah ya mutakallim yang dibuang. Robbi. Seringkali kita temukan kata Robbi yang bermakna orang yang kita ajak bicara, itu seringkali di Al-Quran kita lihat dibuang huruf ya-nya. Robbi srohli, Robbi najini, dan ini contoh yang lainnya adalah Robbi auzi'ni dan seterusnya. Ini sudah dibahas sehingga mungkin tidak perlu kita perpanjang lagi di sini ya. Lalu auzi'ni. Nah, auzi'ni ini fi'il amar. Fi'il amar mazid ya, mazid. Nah, mazidnya mazan berapa atau tambahannya apa? Tambahnya hamzah. Seperti fa'ala menjadi af'ala. Ini auza'a semula. Lalu mudhari'nya yuzi'u, amarnya auzi'. Mujarradnya waza'a. Auza'a yuzi'u auzi'. Ini fi'lu amrin mazid. Mabniun ala sukun. Udah, mabniun ala jazmi atau mabni ala sukun.
Sudah. Wa fa'ilu dhamir mustatir takdiru anta. Sudah, ini sudah paham. Ni, nah, anun itu huruf apa? Anunu wikoyatun. Ingat ya. Anunu harful wikoya atau nunu wikoyati. Semula adalah auzi'i, tetapi karena auzi adalah fi'il, maka fi'il ketika diikuti oleh domir mutakalim wahdah i, maka antara fi'il dan domir mutakalim wahdah itu mesti diikuti oleh nun. Dan nun itu berfungsi sebagai wikoyah, menjaga atau penjagaan, agar kata auzi' tidak dianggap sebagai isim, tidak dianggap sebagai isim. Sebab kalau setelah kata diikuti oleh yang mutakalim, namun tidak dibatasi oleh nun wikoyah, maka kata sebelum yang mutakalim itu adalah isim. Maka karena auzi adalah fiil, tepatnya fiil amar, maka ketika diikuti oleh ya mutakalim harus ada huruf nun, dan nun itu disebut dengan nunul wiqayati, nun untuk menjaga agar kata sebelum yang mutakalim tidak dianggap sebagai isim, melainkan ia adalah fiil. Nah, terus wal ya'u atau wal ya'u dhamir mutakalim wahda fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, lalu an harfun nasbi. Harfun nasbi yang sibu fi'lan mudhari'an mabniun ala sukun, atau harfun nasbi mabniun ala sukun yang sibu fi'lan mudhari'an. Itu saja sudah cukup. Ashkuru ini fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa fi'lun mudhari'un mujarrad ya. Madinya adalah syakara, mudhari'nya yashkuru. Ini domirnya domir ana. Sebab huruf mudhari'nya adalah hamzah. Terus wa fa'ilu dhamir mustatir ana ya. Kemudian nikmata kenapa fathah? Karena maf'ul bihi. Maf'ul bihi mansubun wa alamatun nasbi fathah dhahirah fi akhirih. Bahwa mudhafun. Nah, al-kaf atau ya al-kafu dhamirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Dhamir mutasil ya. Ini mudhaf ilaih. Oke. Mudhafun ilaihi. Alati adalah ismu mausul mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Oke, mabniun ala sukun. Alati mabniun ala sukun. Oke. Terus an'amta. An'amta. An'amta fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Ya, terus wa fa'iluhu domir mustatir anta ya. Nah, jadi fa'il dari an'amta ini adalah apa, domir anta. Tetapi tak ini tidak disebut sebagai domir baris ya, sebab domir baris itu seperti alif, seperti wawu, seperti ya begitu. Sedangkan tak ini tidak disebut sebagai domir baris ya, setahu saya. Oke, sedangkan min itu lam fi'il dari an'ama. Nah, kenapa sukun? Karena dia bertemu dengan domir berikutnya, yakni ta atau tu atau ti atau na dan semacamnya. Terus alayya ala harfu jarin mabniun ala sukun. Wal ya'u dhamirun muttasilun lil mutakallim. Wal ya'u dhamirun muttasilun lil mutakallim wahdah. Lil mutakallim wahdah. Oke, sudah ya. Wa ala walidayya wa huwa harfu atfi mabniun al fathi. Ala harfu jarin. Sudah. Sangat mudah ini ala harfu jarin.
Walidayya. Walidayya majrurun. Wa alamatu jarihi. Wa alamatu jari apa nih? Wa alamatu jari aliyau ya. Ya, Kenapa bukan kasro? mah, Sebab nun ini semula mahzu, adalah mutanna. walidani ya. Saya tulis di sini di samping. Semula walidani. Lalu karena ada alam maka menjadi walidaini. Walidaini. Nah, kalau marfu walidani. Tetapi karena ada huruf jar ala maka menjadi majrur. Nah, ciri atau alamat jarnya bukan kasroh, tetapi adalah huruf ya sebelum ni. Makanya musanna itu alamatu jarihi atau alamatu nasbihi sama al-ya'u. Nah, terus ketika walida ini dimudofkan kepada domir ya, mutakalim, maka ini dibuang. Maka menjadi walidai ditambah i atau ya, maka menjadi walidayya. Nah, ya sidda ini sesungguhnya adalah dua huruf ya. Ya yang pertama adalah ya ciri musanna dan ya yang kedua adalah ya sebagai domir mutasil lil mutakalim atau domir mutakalim wahdah yang bermakna saya. Lalu wawu harfun atfi, wawu harfun atfi, an harfun nasbi lagi, mabni ala sukun. Sedangkan wawu tadi harfun atfi mabniun ala fathi ya. A'mala fil mudhari'un. Fil mudhari'un mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kita pindah ke halaman berikutnya, halaman 3 atau muka surat 3. Amalan. Amalan maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Mansubun. Wa alamatun nasbi fathah dhahirah fi akhirih. Bapak Ibu, kata amalan diawali oleh a'mala. Mungkin ada di antara kita yang berpikir atau yang menyimpulkan atau menduga amalan ini adalah sebagai maf'ul mutlak. Sebab amalan adalah isim masdar dari amila ya'malu. Dan kita masih ingat apabila ada isim masdar diawali oleh kata yang satu akar kata dengannya, maka isim masdar itu kedudukannya adalah sebagai maf'ul mutlak. Itu tidak salah. Tetapi amalan di sini mananya bukan sebagai maf'ul mutlak yang merupakan eh, hal ya, atau menceritakan keadaan dari fiil, tetapi amalan di sini adalah objek atau mangsa atau maf'ul bihi dari pekerjaan. Wan a'mala amalan mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi amalnya bukan sebagai maf'ul mutlak lebih tepatnya, tetapi lebih tepat sebagai maf'ul bih, yaitu sebagai mangsa atau objek. Dari mana kita bisa membedakan antara amalan sebagai maf'ul mutlak dan amalan sebagai maf'ul bihi? Lihat maknanya. Kalau kita memahami amalan sebagai maf'ul mutlak, maka nanti menerjemahkannya wan a'mala amalan dan hendaknya dan agar aku mengerjakan dengan sebenar-benarnya amalan, dengan sebenar-benarnya amalan, bukan mengerjakan sebuah amalan kalau maf'ul mutlak. Tetapi sedangkan di sini maksudnya adalah mengerjakan suatu amalan, mengerjakan suatu perbuatan, mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, suatu pekerjaan, suatu perbuatan, suatu amalan itu adalah objek, mangsa, atau maf'ul bihi dari kata amala. Oleh karena itu, kata amala meskipun dia merupakan isim mansub yang satu akar kata dengan fiil sebelumnya, tetapi dari segi makna, amalan ini lebih tepat disebut sebagai maf'ul bihi daripada maf'ul mutlak. Karena apa? Karena amalan maknanya lebih tepat sebagai objek, sebagai mangsa, sebagai objek penderita, bukan sebagai keadaan dari kata sebelumnya. Begitu. Nah, lalu solihan. Solihan ini apa solihan? Solihan ini Sifat. nah, baik.
Naat. Naat untuk amalan ya. Naat li amalan. Nah, wanatul mansubi mansubun. Naat bagi isim mansub, mansub lagi. Wanatul mansubi mansubun. Ingat, naat itu termasuk tawabi yang empat. Naat itu termasuk tawabi yang empat. Tawabi yang empat itu adalah naat atau maaf, naat, maktuf, terus badal, Taukid. terus taukid gitu ya. Ada empat. Gitu. Baik, amalan kalau kita lihat dari segi sorof, amalan ini adalah isim masdar. Pada hari Senin kita sudah mulai belajar tentang isim ya. Ingat fama mas zamaal. Nah, amalan itu adalah sigot isim masdar. Sedangkan solihan ini adalah sigot isim fa'il. Dari kata soluha. Solihan asalnya solihun. Mengikuti wazan fa'ilun. Solihun. Katibun. Qariun. Hafidun dan seterusnya. Dan pernah kita sampaikan solihan. Fil madinya adalah soluha yang maknanya adalah patut atau pantas. Jadi amalan solihan artinya adalah perbuatan yang soleh, maksudnya perbuatan yang pantas untuk dilakukan, perbuatan yang layak untuk dilakukan. Jadi apapun perbuatan yang pantas dilakukan, perbuatan yang layak dilakukan, perbuatan yang baik untuk dilakukan, itu adalah sebuah kesalehan, amalan solihan. Baik amalan yang dilakukan untuk diri seseorang, individually, maupun amalan yang bermanfaat untuk masyarakat atau manusia selain dirinya secara sosial, bahkan amalan yang bermanfaat untuk lingkungannya, baik untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk pokok, pepohonan, atau makhluk-makhluk yang lain, semuanya, atau yang disebut dengan natural atau natural. Jadi amalan solihin adalah amal yang pantas, amal yang baik, amal yang layak, amalan solihan. Tarudahu. Tarudahu ini fi'il mudhari. Fi'lun mudhari'un. Nah, fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif al mamdudati. Kita lihat tarudo setelah dot adalah alif. Alifnya ini adalah alif mamdudah sebab tertulis panjang ke atas. Nah, sebenarnya kalau tarudo ini tidak diikuti oleh domir muttasil, semula tulisannya adalah tarudo alif maksurah. How many minutes did you boil it? Semua fi'il dan isim, semua fi'il dan isim yang huruf terakhirnya adalah alif maksurah, ketika diikuti oleh domir muttasil, maka alif maksurahnya ditukar, diganti menjadi alif mamdudah. Saya ulangi lagi. Semua alif maksurah, baik yang terdapat pada fi'il maupun isim, ketika diikuti oleh domir muttasil, maka alif maksurahnya ditukar, diganti menjadi alif mamdudah. Nah, maka tardo semula adalah ta'rodod alif maksurah atau ya. Namun karena sesudahnya diikuti oleh domir hu, domir mutasil, maka alif maksurah diganti menjadi alif mamdudah ke atas. Nah, karena yang nampak dalam tulisan tarudohu, tarudo, huruf lam fiilnya adalah alif mamdudah, maka tadi saya sebutkan tarudo adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifil mamdudati, muqaddara atas alif mamdudah. Sebab nampaknya alif mamdudah terlihatnya. Tapi kalau misalnya nanti hu dibuang atau tidak menggunakan hu, kembali ke alif maksurah. Nanti muqaddaratun alal alifil maksurati. Gitu. Baik. Wa fa'iluhu dhamirun ba. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Tardo. Nah, sedangkan hu itu adalah domir muttasil. Domirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, hu domir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi.
Terus wawu. Oh, belum selesai, maaf. Tardohu. Ini jumlatun fi'liyatun atau ismiyatun atau kata yang tunggal, kata biasa. Jumlatun fi'liyatun. Tardo fi'il dan fa'il. Hu adalah maf'ul bihinya. Nah, berarti tardohu adalah jumlatun fi'liyatun. Jumlah. Hmm. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum tardohu ini apa? Solihan atau amalan solihan. Nakiroh. Nah, kita sering membahas tentang ini bahwa apabila ada jumlah, apabila ada kalimat, apabila ada jumlah, baik fi'liyah maupun ismiyah, datang sesudah nakiroh, maka jumlah tersebut kedudukannya adalah naat Iya. bagi nakiroh sebelumnya. Sedangkan apabila ada jumlah, baik fi'liyah maupun ismiyah, datang setelah isim ma'rifat, maka jumlah tersebut kedudukannya sebagai hal. Nah, sekarang kita lihat tarudahu. Ini jumlatul fi'liyatun datang sesudah amalan solihan nakiro. Makanya tarudahu ini adalah wa jumlatu tarudahu fi mahalli nasbin na'tun li amalan solihan atau na'tun li amalan. Tarudahu ini adalah naat bagi amalan. Sedangkan solihan adalah naat yang pertama. Tarudahu adalah naat yang kedua dari amalan. Jadi tarudahu ini manutnya sama dengan solihan, yakni amalan. Amalan memiliki dua naat, satu solihan, dua tarodohu. Solihan adalah kata mufrad, kata tunggal, bukan terbuat dari mudhof mudhof ilaih, bukan terbuat dari syibhul jumlah, juga bukan terbuat dari jumlah, tetapi kata mufrad, maksudnya kata tunggal, tidak merupakan rangkaian. Sedangkan tarodohu adalah naat yang kedua, tetapi naat yang keduanya berbentuk jumlah fi'liyah. Nanti menerjemahkannya amal soleh yang engkau ridhoi atau yang diridhoi olehmu. Begitu ya. Oke. Sering-sering kita menemukan kalimat seperti ini, berulang-ulang kita bahas agar kita semakin ingat dan tidak lagi lupa apa yang pernah kita bahas. Dan selalu mengingat dan ketika menemukan kata yang serupa, kasus yang serupa, case yang serupa, kita bisa membahasnya dengan baik. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wadkhilni wawu harful atfi. Sudah ya, wawu harful atfi. Mabniun ala fathi. Adkhil fi'lu amrin. Di doa. Fi'lu amrin. Di doa aja. Nah, fi'lu amrin mabniun ala sukun kan? Nah, Nah, dia matuf kemana nih? أوزئني. Bagus. Ingat, matuf itu harus cari kata yang sama-sama dengan matufnya. hmm. Matuf alaih itu harus sama dengan matuf. Kalau matufnya fil amar atau perintah, maka ma'tuf alaihnya harus sama-sama perintah. Baik perintah positif, fil amar, maupun perintah negatif, fil nahi. Nah, pada kalimat sebelumnya, fil amarnya apa? Auzi'. Jadi asalnya adalah Robbi adkhilni. Tapi kemudian cukup menggunakan wa saja. Menggunakan huruf atop, maka wadkhilni. Asalnya adalah wa Robbi adkhilni. Tetapi Robbi cukup satu kali saja disebut di awal. Yang pertama. Adkhil fi'il amrin mabni al sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Adkhil fi'il amr dari kata adkhala. Adkhala mazid tambahan hamzah sebelum fa'il. Mujarradnya dakhala yadkhulu. Kalau adkhala yudkhilu. Amarnya adkhil. La tudkhil. Dah. Nah lagi-lagi nun ini adalah nun apa namanya? Nun wiqayah. Nunul wiqayati. Bagus. Apa? Nunul wiqayah. Mabni al kasri ya. Wal ya'u dhamirun muttasilun atau dhamir mutakalim wahdah. Dua-duanya benar sebab muttasil memang dia muttasil dengan kata sebelumnya bersambung. Mutakalim wahdah juga memang maknanya aku, mutakalim wahdah.
Mabniun ala sukun. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.